Halo sahabat, bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film berjudul The Platform. The Platform adalah film horor thriller yang rilis pada tahun 2019. Film diawali dengan seorang pemuda bernama Goreng. Ia pun sedang diwawancara dengan petugas penjara dengan bertujuan untuk masuk penjara selama 6 bulan. Untuk mendapatkan gelar diplomat terakreditasi. Goreng pun diberikan pilihan untuk membawa satu benda ke penjara. Dan Goreng memilih membawa buku untuk menemaninya. Keesokan paginya, Goreng terbangun di penjara lantai 48. Dengan ditemani pria tua bernama Terima Kasih. Goreng pun masih bingung dengan situasi penjara tersebut. Ia melihat ada lubang yang sangat dalam di tengah-tengah kamar sel. Dan setelah itu, ia pun bertanya kepada Terima Kasih. Untuk apa lubang tersebut? Terima Kasih menjelaskan lubang tersebut adalah tempat lift makanan yang akan turun dari lantai 0 sampai lantai terbawah, yaitu lantai 333. Dan kita beruntung saat ini kita berada di lantai 48, karena setiap bulannya lantai akan berubah. Tidak lama kemudian, di saat sedang mengobrol, tiba-tiba lampu sel berubah dari warna merah menjadi warna hijau. Perubahan warna itu pertanda bahwa lift makanan akan datang. Dan segeralah Terima Kasih bersiap-siap untuk melahap makanan tersebut. Di saat Terima Kasih makan, Goreng pun hanya memperhatikannya. Dan bertanya apakah makanan ini sudah pernah dimakan. Terima Kasih pun menjawab, "Sudah jelas. Karena kita berada di lantai 48. Dan makanan ini turun dari lantai 0. Sehingga kita memakan makanan sisa dari 94 orang. Karena merasa jijik, Goreng pun hanya mengambil sebuah apel untuk disimpan dan dimakan nanti. Tetapi tiba-tiba suhu ruangan menjadi panas. Dan Goreng pun bertanya kepada Terima Kasih, "Ada apa ini?" Terima Kasih pun menjawab, "Karena kamu suhu akan terus naik tanpa batas. Kecuali kamu membuang apel itu. Makanan itu cuma untuk kita, selagi liftnya ada di tingkat kita. Jika kamu menyimpan sesuatu, suhunya akan naik hingga kita terbakar, atau turun hingga kita mati membeku." Setelah mendengar itu, Goreng pun langsung buru-buru membuang apel itu. Scene berpindah di mana Terima Kasih sedang mengasah pisau yang dipilihnya saat masuk penjara. Dan setelah itu Goreng pun bertanya, "Lantai berapa paling rendah yang pernah kamu alami?" Terima Kasih pun menjawab, "Lantai 132 bulan lalu. Teman satu selmu lenyap di tingkat tanpa makanan. Dan di bulan berikutnya aku menggantikan teman selmu. Kamu tidak tampak kelaparan. Apakah kamu memakan teman satu selmu?" Terima Kasih pun mengabaikan pertanyaan itu dan melanjutkan makan saat lift datang. Tetapi anehnya di atas lift ada seorang wanita yang sedang duduk. Goreng pun prihatin kepada wanita tersebut dan ingin menolongnya. Tetapi Terima Kasih menyuruh mengabaikannya dan menceritakan bahwa nama wanita itu adalah Miharu. Dia turun setiap bulan untuk mencari anaknya. Dan sebelum turun, dia menghabisi teman satu selnya untuk meningkatkan peluang bisa bersama anaknya bulan depan. Di saat sedang menjelaskan, waktu makan pun habis, dan lift kembali turun ke lantai 47. Di lantai 47, Miharu pun ditarik oleh kedua napi di sana. Serentak Goreng pun langsung panik dan ingin menolong Miharu. Tetapi jarak antara lantai sekitar 6 meter, dan Goreng pun tidak bisa berbuat apa-apa. Beruntungnya Miharu berhasil selamat dan dapat menghabisi kedua orang di lantai 47. Waktu pun terus berlalu, dan Goreng mulai membiasakan diri hidup di lubang penjara itu. Dan pada suatu hari tibalah waktunya untuk perpindahan posisi kamar. Goreng dan Terima Kasih pun mulai tertidur akibat gas tidur yang mulai menyebar. Keesokan paginya saat Goreng membuka mata, ia pun kaget karena tiba-tiba tubuhnya sudah terikat di atas ranjang.
Ia pun mulai berteriak histeris dan berusaha meminta tolong. Tetapi upaya itu sia-sia, dan Trimagasi pun menunjuk angka lantai 171. Tentu saja dengan lantai sebesar ini tidak akan lagi mendapatkan makanan yang tersisa. Trimagasi pun berkata bahwa ia tidak mungkin sanggup hidup 1 bulan tanpa makanan. Maka dari itu ia sengaja mengikat Goreng untuk dimakan secara perlahan. Ia akan mencoba puasa selama 1 minggu dan kemudian baru pelan-pelan menyayat tubuh Goreng. Tidak lama kemudian, lift makanan pun datang. Dan tidak ada makanan satupun yang tersisa di atas lift itu. Mana mungkin mereka bisa hidup hanya dengan memakan piring dan gelas kosong. Selama berhari-hari, Trimagasi mencoba untuk puasa sebisa dirinya. Sedangkan Goreng hanya bisa pasrah menunggu tubuhnya akan disayati oleh Trimagasi. Perut Trimagasi semakin hari semakin keroncongan. Dan tibalah waktunya untuk memakan tubuh Goreng. Sayatan pertama dimulai Trimagasi dengan menyayat daging yang berada di bagian paha. Beruntungnya Miharu yang berada di lift makanan sudah sampai di lantai 171. Miharu yang melihat perilaku Trimagasi langsung memukulnya dari belakang. Dan segera melepaskan ikatan Goreng. Ia juga membiarkan Goreng untuk membalaskan dendamnya kepada Trimagasi. Segeralah Goreng menusuk Trimagasi hingga tewas. Setelah itu Miharu pun mencoba untuk merawat Goreng dengan memberikannya daging Trimagasi. Dan juga memberikannya air. Dan setelah melihat Goreng sudah membaik, ia pun turun kembali menggunakan lift makanan. Selama 1 bulan di lantai 171, Goreng mau tidak mau harus memakan daging Trimagasi. Walaupun sudah penuh belatung, tetapi perut Goreng harus tetap diberi makan. Singkat cerita, 1 bulan sudah dilewati oleh Goreng, dan ia terbangun lagi di lantai 33. Sekarang Goreng ditemani oleh seorang wanita bernama Imoguri. Wanita ini baru saja masuk penjara karena keinginannya sendiri. Hal ini disebabkan oleh kanker ganas yang telah menyerang dirinya selama 3 tahun. Dan dia sudah tidak peduli lagi akan hidupnya sendiri. Tetapi Imoguri sangatlah baik. Dia selalu berupaya untuk mengingatkan para tahanan untuk berbagi makanan. Dan memakan makanan secukupnya saja. Sehingga makanan dapat tercukupi sampai dengan lantai yang terbawah. Tetapi hal tersebut nggak dipedulikan oleh para tahanan. Mereka tetap ingin makan sampai sepuasnya. Sampai-sampai Goreng pun tidak tahan lagi dan berkata, apabila mereka tidak menuruti perintah Imoguri, maka ia tidak segan-segan akan buang air di makanan mereka. Akhirnya tahanan tersebut hanya bisa diam dan menuruti perintah dari Goreng. Waktu pun terus berlalu dan Goreng terbangun lagi di lantai 202. Ia pun melihat kasur Imoguri yang sudah kosong. Yang ternyata Imoguri telah gantung diri. Setelah melihat kondisi itu, Goreng pun merasa frustasi dan dibayang-bayangi oleh arwah Trimagasi dan Imoguri. Goreng dirayu untuk memakan daging Imoguri, dikarenakan tidak ada satupun makanan yang tersisa dari atas. Setelah itu, Goreng hanya mengambil pecahan kaca untuk menghitung berapa kali lift makanan itu berhenti. Dengan tujuan ia ingin mengetahui sebenarnya ada berapa lantai di dalam penjara ini. Dalam waktu beberapa hari, Goreng hanya memakan kertas saja, dikarenakan tidak mau memakan daging temannya sendiri. Tetapi karena perut Goreng yang terus kelaparan, mau tidak mau Goreng harus memakan daging Imoguri. Bulan berikutnya Goreng terbangun lagi dari tidurnya, dan ditempatkan di lantai 6. Kali ini Goreng ditemani oleh tahanan bernama Baharat. Tidak lama kemudian, lift makanan pun datang, dan terlihat kondisi makanan yang masih banyak dan sangat rapi. Setelah selesai makan, Goreng pun mengajak Baharat untuk membantunya turun dan membuat senjata. Gunanya adalah untuk naik ke lift dan membagikan cukup makanan di setiap tingkat. Tetapi Baharat pun membalas, turun ke bawah sama saja dengan kita bunuh diri.
Goreng pun menjawab, jika makanan sampai ke tingkat akhir, maka kita akan merusak mekanisme lubang penjara. Setelah mendengar penjelasan dari Goreng, akhirnya Baharat pun setuju dan mulai melakukan persiapan dengan membuat senjata dari tiang kasur dan naik ke atas lift untuk membagikan makanan. Pembagian akan dimulai dari lantai 51. Dikarenakan di 50 tingkat pertama mereka bisa makan setiap hari. Dan bagi yang melawan mereka akan dipukuli oleh Goreng dan Baharat. Sampai pada suatu lantai mereka bertemu dengan pria bijak. Pria itu pun mengatakan mereka harus membawa sebuah pesan saat sampai di lantai 0. Agar mereka tahu bahwa kita telah berhasil membagikan makanan sampai ke tingkat bawah. Dan diharapkan dengan pesan tersebut pengelola penjara menjadi sadar dan merubah sistem yang gila ini. Yaitu dengan cara menyisakan satu hidangan yang lezat dan tampak indah. Dan mereka pun memilih hidangan panah kota sebagai pesannya. Lantai demi lantai mereka lewati. Sampai akhirnya tiba di lantai 51. Mereka pun mulai membagikan makanan secara adil. Dan rencana itu berjalan dengan lancar. Sampai suatu saat mereka melewati lantai yang hanya tersisa mayat saja. Dan lift tidak akan berhenti jika tidak ada yang hidup. Saat melewati beberapa lantai di bawahnya, terlihat Miharu yang sedang dibunuh oleh seorang pria. Ketika itu juga terjadi perkelahian yang hebat antara kedua tahanan melawan Goreng dan Baharat. Sialnya bagian perut Baharat terluka cukup dalam. Dan Goreng pun dihajar habis-habisan oleh pria besar di lantai itu. Untung saja Baharat berhasil melawan dan menyelamatkan Goreng yang hampir tewas. Setelah itu mereka berdua pun kembali ke lift makanan dan turun dengan keadaan penuh luka. Banyak sekali lantai yang mereka telah lewati. Sampai pada akhirnya lift berhenti di lantai 333. Di lantai tersebut mereka menemukan seorang anak perempuan yang sedang bersembunyi di bawah kasur. Yang ternyata itu adalah anak Miharu yang dicarinya selama ini. Karena sudah kehabisan makanan, akhirnya Goreng dan Baharat pun memberikan panah kota kepada anak itu. Dan menggantikan pesan yang dari awalnya sebuah hidangan lezat, menjadi anak perempuan yang dikirimkan ke lantai 0. Anak itu diharapkan dapat menjadi pesan yang menandakan bahwa mereka semua tidak layak diperlakukan seperti itu. Karena rasa kemanusiaan mereka masih ada di dalam penjara ini. Dan setelah itu film pun selesai. Oke, videonya sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dan ditunggu video berikutnya. Bye-bye.